Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, kali ini kita akan mempelajari tentang memahami konsep fungsi peluang bersama saya, Ibu Hidayati. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana menentukan variabel random atau variabel acak diskrit dari masalah tentang dua soal pilihan ganda, di mana tiap soal hanya ada satu jawaban yang benar. Jika siswa diminta menjawab soal, variabel random dari jawaban soal tersebut adalah. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana menentukan variabel random, yaitu dengan menentukan ruang sampel terlebih dahulu. Yaitu kita bisa menggunakan kaidah pencacahan dengan diagram pohon, sehingga kita peroleh anggota ruang sampelnya adalah benar-benar, benar-salah, salah-benar, dan salah-salah. Dari anggota ruang sampel itu, kita tentukan nilai realnya. Nilai real 0 itu adalah untuk tidak ada jawaban yang benar atau salah-salah. Nilai real 1 itu untuk satu jawaban yang benar, yaitu benar salah dan salah benar. Sedangkan nilai real 2 itu untuk dua jawaban yang benar. Sehingga variabel randomnya adalah X sama dengan 0, 1, dan 2. Selanjutnya, dari nilai variabel random yang kita peroleh tadi, yaitu 0, 1, dan 2, maka pada setiap nilai variabel random ini mempunyai kemungkinan nilai fungsi peluang. Karena setiap nilai variabel random itu mempunyai fungsi peluang, maka ada dua fungsi peluang yang akan kita bahas terkait variabel random, yaitu pertama, fungsi peluang atau fungsi densitas atau fungsi kepadatan peluang, sedangkan yang kedua adalah fungsi peluang distribusi kumulatif. Perhatikan lambangnya. Apabila lambangnya itu adalah F kecil, yaitu Fx sama dengan peluang X sama dengan X, maka itu adalah fungsi peluang. Sedangkan apabila fungsinya dilambangkan dengan huruf F besar, yaitu Fx sama dengan P dalam kurung X lebih kecil sama dengan X, maka itu adalah fungsi distribusi kumulatif. Fungsi distribusi kumulatif itu adalah penjumlahan dari masing-masing fungsi peluang. Untuk lebih jelasnya, maka kita perhatikan masalah satu berikut ini. Bagaimana caranya menentukan nilai fungsi peluang dari variabel random? Kita ambil kembali contoh soal yang pernah kita gunakan untuk menentukan variabel random. Tapi akan kita tambahkan pertanyaannya tentang fungsi peluang. Contoh, terdapat dua soal dengan tipe pilihan ganda. Tiap soal hanya ada satu jawaban yang benar. Jika siswa diminta menjawab soal, tentukanlah yang A variabel randomnya, yang B F2, yang C P dalam kurung X sama dengan 1, yang D F dalam kurung X lebih kecil sama dengan 2. Perhatikan pembahasan berikut ini. Untuk menentukan variabel randomnya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kita harus menentukan ruang sampel terlebih dahulu. Pada tipe soal pilihan ganda dengan satu jawaban yang benar dari dua soal, itu ruang sampelnya adalah benar-benar, benar-salah, salah benar, dan salah-salah. Kemudian untuk nilai real dari ruang sampelnya itu adalah 0, 1, dan 2. 0 itu diperoleh dari tidak ada jawaban yang benar. Kemudian 1 itu diperoleh dari satu jawaban yang benar. 2 itu diperoleh dari dua jawaban yang benar. Sehingga
kita peroleh variabel random X-nya adalah 0, 1, 2. Selanjutnya yang bagian B itu menanyakan F2. F2 ini artinya adalah fungsi peluang untuk jawaban 2 benar. Fungsi peluang untuk jawaban 2 benar. Maka nilainya itu adalah, perhatikan pada diagram panahnya. Untuk 2 jawaban benar, anggota di ruang sampelnya ada berapa? Yaitu ada 1, benar-benar. Sedangkan anggota seluruh ruang sampelnya itu ada 4. Benar-benar, benar salah, salah benar, dan salah-salah. Sehingga ketika ditanyakan F2 atau sama dengan P dalam kurung X besar sama dengan 2, itu nilainya adalah 1/4. 1 dari banyak anggota jawaban 2 benar, yaitu benar-benar. 4 dari banyak anggota ruang sampel. Selanjutnya kita akan menjawab yang bagian C, yaitu P dalam kurung X besar sama dengan 1. Ini artinya peluang jawaban 1 benar. Jadi kalian diminta menghitung peluang jawaban 1 benar. Atau dalam simbol fungsi peluangnya adalah F1. F-nya adalah F kecil. Berarti yang ditanyakan adalah fungsi peluangnya. Bukan fungsi distribusi kumulatif. Bukan fungsi distribusi kumulatif. Bagaimana menjawabnya? Sama seperti yang bagian B tadi. Kita lihat untuk jawaban 1 benar itu ada berapa anggota di ruang sampel. Ternyata ada 2 anggota, yaitu benar salah dan salah benar. Sedangkan ruang sampelnya itu banyak anggotanya ada 4. Sehingga P dalam kurung X sama dengan 1 sama dengan F, X sama dengan 1 itu adalah sama dengan 2/4. Sedangkan yang bagian D itu adalah menanyakan F dalam kurung X lebih kecil sama dengan 2. Dengan lambang F-nya adalah F besar. Berarti yang ditanyakan adalah peluang distribusi kumulatif dari F0 ditambah F1 ditambah F2. Kita jumlahkan semua peluang fungsi peluangnya. Kalau F0 itu adalah 1/4, F1 2/4, F2 1/4, sehingga nilainya adalah 4/4 atau sama dengan 1. Cara mencari F0, F1, F2 itu seperti kita menjawab bagian B dan bagian C. Dari diagram panah, pemetaan fungsi ruang sampel ke X bilangan real dapat kita sajikan dalam tabel fungsi distribusi, yaitu suatu tabel yang memuat nilai variabel random dan fungsi peluangnya. Contoh pada soal tadi, yaitu kita peroleh nilai variabel randomnya adalah X sama dengan 0, 1, dan 2. Sedangkan Fx-nya itu adalah 1/4, 2/4, dan 1/4. Nah, 1/4, 2/4, dan 1/4 ini itu kita peroleh berdasarkan nilai variabel random dan ruang sampel tadi. Yaitu ketika Fx sama dengan X-nya sama dengan 0 atau F0 itu adalah peluang 0 jawaban benar, yaitu 1/4. Kemudian F1 itu artinya peluang 1 jawaban yang benar. Berdasarkan diagram panahnya tadi kan ada 2 anggota, benar salah dan salah benar, yaitu 2/4. Kemudian F2 itu artinya peluang 2 jawaban yang benar, yaitu 1/4. Nah, ini disebut dengan tabel distribusi fungsi atau tabel fungsi distribusi kumulatif. Nah, yang perlu kalian perhatikan itu ingat lambangnya ya, diingat lambangnya. Kalau F-nya kecil maka itu adalah fungsi peluang variabel random discrete. Sedangkan apabila F-nya
huruf besar, maka itu adalah fungsi distribusi kumulatif. Nah, selanjutnya coba kalian simpulkan bagaimanakah caranya untuk menentukan nilai fungsi peluang dari variabel random. Di sini dulu pembahasan kita tentang fungsi peluang. Terima kasih atas perhatian kalian. Semangat belajar dan sampai bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya.